Kami dari kelompok 1 Kimia A Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman dengan anggota kelompok sebagai berikut. Ya, jadi saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat. Kalimat ini terbagi menjadi kalimat dasar dan kalimat transformasi. Kalimat dasar memiliki jumlah yang sangat terbatas macamnya, sedangkan kalimat transformasi tidak memiliki jumlah yang terbatas. Ada juga pembagian dari kalimat, yaitu ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ini hanya memiliki satu klausa, sedangkan kalimat majemuk memiliki dua atau lebih kalimat klausa. Lalu ada juga ciri-ciri kalimat, yaitu memiliki intonasi akhir. Kedua, terdiri atas lebih dari dua kata atau lebih. Kata-kata yang memiliki fungsi masing-masing. Dan sekurang-kurangnya terdiri atas verba dan juga subjek. Keempat, terstruktur, dan yang kelima memiliki makna. Selanjutnya saya akan menjelaskan unit-unit kalimat. Unit-unit kalimat ini terdiri atas kata, frasa, dan klausa. Yang pertama, kata memiliki pengertian kata. Darwin sendiri menjelaskan bahwa kata adalah sebuah struktur yang disusun secara linear. Nah, yang kedua ada kelas kata. Kelas kata ini dibagi berdasarkan golongan fungsi, makna, dan bentuknya. Ada verba, nomina, adjektiva, dan pronomina. Nah, yang kedua ada frasa. Frasa merupakan salah satu tataran linguistik. Nah, frasa ini memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya ada frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, dan frasa pronomina. Nah, dan yang terakhir ada klausa. Klausa ini yaitu dimaknai sebagai tataran linguistik yang berpotensi menjadi kalimat, yaitu bahwa sudah memiliki subjek dan verba. Jadi bisa disebut menjadi kalimat. Dalam bahasa Indonesia digunakan aturan SPO dan SPOK, di mana S adalah subjek. Subjek merupakan suatu bagian klausa yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembicara atau pengarang. Secara sederhana, subjek disebut dengan pokok kalimat. Adapun ciri-ciri subjek sebagai berikut. Yang pertama yaitu jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua yaitu disertai kata itu. Yang ketiga didahului kata bahwa. Yang keempat mempunyai keterangan pewatas yang. Yang kelima yaitu tidak diketahui preposisi. Yang terakhir yaitu berupa nomina atau frasa nominal. Yang kedua yaitu ada predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menandai apa yang hendak diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Ciri-ciri predikat yang pertama yaitu jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Yang kedua adalah kata adalah atau ialah. Yang ketiga yaitu dapat diingkarkan. Yang keempat yaitu dapat disertai kata-kata, aspek, dan modalitas. Yang terakhir yaitu unsur pengisi predikat. Selanjutnya ada O atau objek. Objek merupakan unsur kalimat yang diletakkan setelah subjek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai perbuatan oleh sebuah subjek. Dalam kalimat pasif, objek biasanya diletakkan di awal kalimat menggantikan posisi subjek. Sementara itu, dalam kalimat intransitif dan kalimat semi-intransitif, unsur kalimat ini tidak digunakan sama sekali dan fungsinya digantikan oleh unsur pelengkap dan keterangan. Sama seperti subjek, objek sendiri juga dapat berupa kata benda atau frasa nomina. Berikut ciri-ciri dari objek. Yang pertama yaitu langsung di belakang predikat. Yang kedua, dapat menjadi subjek kalimat pasif. Yang ketiga, tidak didahului preposisi. Yang terakhir yaitu didahului kata bahwa. Selanjutnya ada P atau pelengkap. Pelengkap atau komplement merupakan unsur kalimat yang letaknya berada di sebelah objek atau biasa juga diletakkan di sebelah kalimat jika kalimat itu merupakan kalimat intransitif dan semi-transitif yang tidak membutuhkan keterangan objek di dalamnya. Pelengkap dan objek memiliki kesamaan sebagai berikut, yaitu bersifat wajib,
ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat. Selanjutnya menempati posisi di belakang predikat, dan yang terakhir yaitu tidak didahului preposisi. Sedangkan perbedaannya terletak pada kalimat pasif. Pelengkap tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif jika terdapat objek dalam pelengkap kalimat aktif. Objeklah yang menjadi subjek dari kalimat pasif, bukan sebagai pelengkap. Ciri-ciri pelengkap sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat di belakang predikat, yang kedua tidak didahului preposisi. Selanjutnya ada K atau keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang dapat diletakkan setelah pelengkap, objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat sekalipun. Adapun definisi keterangan sendiri yang dikutip dari KBBI, yaitu keterangan adalah jenis-jenis kata atau kelompok kata yang menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Keterangan atau jenis-jenis kata dapat berupa keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Gaya berikut. Yang pertama yaitu keterangan waktu, selanjutnya keterangan tempat, lalu keterangan cara, lalu keterangan alat, lalu keterangan sebab, lalu keterangan tujuan, lalu keterangan apa. Berikut ciri-ciri keterangan. Yang pertama yaitu bukan sebagai unsur utama, yang kedua yaitu tidak terikat posisi, yang ketiga terdapat beberapa jenis keterangan. Adapun beberapa jenis keterangan seperti posisi, lalu keterangan tambahan, dan yang terakhir yaitu keterangan pewatas. Menurut bentuknya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Hal ini berarti bahwa konstituen untuk setiap unsur kalimat seperti subjek dan predikat hanyalah satu atau merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, kalimat tunggal tidak selalu terdapat dalam wujud pendek, tetapi juga dapat berwujud panjang. Yang kedua yaitu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua buah kata atau lebih. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa bebas. Yaitu yang pertama kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini adalah kalimat yang terdiri atas klausa-klausa yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Berdasarkan konjungsi yang digunakan, kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kalimat majemuk setara penjumlahan, yang kedua kalimat majemuk setara pemilihan, yang ketiga kalimat majemuk setara urutan, yang terakhir yaitu kalimat majemuk setara perlawanan. Lalu selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat berbeda dengan kalimat majemuk setara dalam hal hubungan antar klausa yang membentuknya. Adanya penyebutan bertingkat menunjukkan bahwa klausa yang satu dengan klausa yang lain sebagai unsur pembentuk kalimat majemuk tidak sama kedudukannya. Yang pertama adalah pengertian dari kalimat dasar. Jadi kalimat dasar itu adalah cikal bakal dari kalimat turunan yang bisa berupa kalimat tunggal maupun kalimat majemuk. Lalu terdapat perbedaan mendasar konsep inti dalam kalimat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam kalimat bahasa Inggris, verba merupakan unsur pokok yang menduduki unsur predikat. Perbedaan ini menandakan bahwa secara konsep inti yang memiliki objek dalam bahasa Inggris bisa disamakan dengan kalimat dasar dalam bahasa Indonesia yang akan diperluas menjadi kalimat turunan. Sedangkan konsep inti dalam bahasa Indonesia memiliki unsur pokok dua, yaitu subjek dan predikat. Kalimat dasar mengandung unsur klausa yang lengkap dan runtut, yaitu subjek dan predikat, di mana predikat sebagai penentu kehadiran konstituen lainnya. Terdapat 6 pola kalimat dasar. Yang pertama, subjek, predikat. Contohnya, orang itu sedang tidur. Yang kedua, subjek, predikat, dan objek, yaitu ayah membeli mobil baru. Yang ketiga, subjek, predikat, pelengkap dengan contoh Zikri menjadi ketua kelas. Yang keempat, subjek, predikat, keterangan dengan contoh kami tinggal di Jogja. Yang kelima, subjek, predikat, objek, pelengkap dengan contoh dia mengirimi ibunya uang. Yang keenam, subjek, predikat, objek, keterangan dengan contoh dia memperlakukan kami dengan baik.
Yang pertama adalah analisis kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kumpulan beberapa kalimat tunggal, sehingga kalimat-kalimat tunggal tersebut ditelaah dan diidentifikasi berdasarkan strukturnya. Kemudian kalimat tunggal tersebut disusun kembali berdasarkan pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Yang kedua adalah analisis kalimat majemuk. Kalimat majemuk memuat konjugator. Konjugator berfungsi sebagai menghubungkan dua kalimat tunggal dalam kalimat majemuk. Maka terdapat 12 kalimat tunggal yang berdasar dari 6 kalimat majemuk. Yang pertama adalah subjek, predikat, objek sebanyak 4 buah. Yang kedua, subjek, predikat, pelengkap sebanyak 3 buah. Yang ketiga adalah subjek, predikat sebanyak 3 buah. Yang keempat adalah subjek, predikat, objek sebanyak 1 buah. Dan yang terakhir, subjek, predikat, objek, keterangan sebanyak 1 buah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.